Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rumah Satu Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, jadi di video kali ini saya akan perlihatkan akuarium yang 1 meter yang dulu sempat saya perbaiki dan juga saya isi ikan gapi ya yang 556 ekor itu, dan sekarang itu sudah lumayan lama ya saya tidak update. Jadi sebenarnya ada ikan baru yang masuk ke tank 1 meter itu ya, dan ikan apa yang saya masukkan ke dalam tank ukuran 1 meter yang pendek itu, langsung saja kita sambil lihat ikannya ya. Nah oke teman-teman, ini dia ya akuariumnya, dan sekarang itu sudah mulai saya isi dengan tanaman-tanaman air dan juga tanaman-tanaman yang semi akuatik ya teman-teman, yaitu ada sirih merah ya, terus ada juga itu pohon talas hias ya teman-teman, terus ada tanaman kolek juga, nah itu di bawah, sama itu ada tanaman air satu yang sekarang itu sudah saya potong dan saya tanam lagi di samping pohon yang satunya ya teman-teman, atau di samping tanaman yang satunya. Nah itu baru saya potong lalu saya tanam lagi dan sekarang sudah mulai tumbuh lagi ya teman-teman. Dan untuk yang lainnya tidak ada yang berubah ya, ini masih sama seperti dulu. Paling yang berubah itu hanya posisi batu-batuannya saja yang di sebelah sini, karena sering saya obrak-abrik, saya ganti-ganti ya posisinya, karena di sana itu ada filter atau ada pompa filternya ya teman-teman. Jadi ketika saya bersihkan pasti saya bongkar di bagian sebelah kirinya ya. Dan ikan apa yang masuk di akuarium ini? Yang pertama itu ada ikan Molly Mickey Mouse ya, atau ikan plati Mickey Mouse atau apalah istilah penyebutannya, karena saya juga masih belum tahu perbedaan ikan Molly dan ikan plati ya. Jika teman-teman ada yang tahu silahkan jelaskan di kolom komentar supaya saya juga jadi tahu ya teman-teman. Ada ikan Molly Mickey Mouse, terus yang kedua itu ada ikan Molly Golden Black ya. Nah yang ini itu ada ikan Molly Golden Black, dan jumlahnya itu Molly Mickey Mouse-nya ada 8 ekor dan Molly Golden Black-nya ada 7 ekor teman-teman. Dan kenapa saya masukkan ikan Molly ini? Yaitu yang pertama sebetulnya tidak direncanakan ya teman-teman, karena kemarin itu pas malam tahun baru adik saya pulang terus main ke rumah saya kesini, dan dia beli ikan Molly, katanya sih mau dibawa ke rumahnya ya teman-teman, atau ke rumah ibu saya, tetapi katanya takut mati teman-teman, soalnya dari sini perjalanannya hampir 6 jam ya. Adik saya tinggal di daerah Subang ya teman-teman. Nah jadi katanya karena sudah lemes ikannya, takutnya di jalan itu nggak kuat ya, jadinya dimasukkan ke tank ini ya teman-teman. Dan katanya nanti kalau misalkan sudah besar dan bisa berkembang biak di sini, bisa bawa banyak, supaya walaupun di jalan itu ada yang mati ya, setidaknya kalau misalkan ikannya banyak jadinya masih ada yang selamat ya teman-teman. Kalau misalkan hanya segini, katanya takutnya semuanya pada mati atau tidak ada yang selamat ya. Dan ikannya ini saya rasa ini masih belum cukup dewasa ya teman-teman, belum
pas atau belum cukup untuk usia-usia indukan. Ini kayaknya masih umur 1 bulanan ya, karena ini masih sebesar ikan gapi yang usianya baru 2 bulan ya. Kalau misalkan ikan moli ini karena posturnya lebih besar dari ikan gapi, biasanya usia-usia 2 bulannya itu sama seperti ikan gapi indukan ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih belum tahu ya, kalau misalkan ikan moli itu sistem perkembangbiakannya seperti apa, nah saya jelaskan sedikit ya. Untuk ikan moli ini sebetulnya berkembang biaknya sama ya seperti ikan gapi. Jadi telurnya itu menetas di dalam perut dan keluarnya itu sudah jadi burayak ya teman-teman. Tidak seperti ikan cupang yang bertelur lalu disimpan di buih yang dihasilkan oleh indukan jantan ya teman-teman. Nah, jadi sebetulnya di akuarium ini semuanya sistemnya sama saja. Dia berkembang biaknya dengan cara yang sama, yaitu beranak ya, bisa dibilang beranak, karena memang telurnya itu menetas di dalam perut ya. Dan untuk ikan moli ini pakannya sama dengan ikan gapi juga. Lalu ikan moli ini juga untuk jumlah anakannya hampir mirip atau hampir sama ya. Maksimalnya itu kurang lebih 100 ekoran, sama seperti ikan gapi ya. Dan untungnya untuk burayak ikan gapinya ya yang sudah berproduksi di sini atau yang sudah beranak pinak di sini sudah jalan ya. Ini sudah ada yang umur 1 minggu, 2 minggu, ada juga yang baru beranak tadi siang ya teman-teman. Nah, ini untungnya semuanya akur ya, tidak ada yang saling serang ataupun ikan moli yang mengejar anak-anak ikan gapi ya teman-teman. Walaupun memang sebetulnya ikan gapi yang lain pun, misalkan indukannya sendiri dia bisa makan anaknya, dan juga ikan-ikan gapi yang lain bisa memakan anakan dari ikan gapi yang lainnya teman-teman. Dan untuk mengantisipasinya sebetulnya sangat mudah teman-teman, tinggal disediakan saja untuk tempat persembunyiannya ya, karena ini akuariumnya sudah full. Di belakang itu saya kasih batu-batuan, jadi tempat persembunyiannya cukup banyak ya, bisa masuk-masuk pokoknya ke dalam batu-batuan. Jadi secara tidak langsung nanti si anakan ikan gapinya keluar itu sudah bisa berenang dengan sempurna dan bisa menghindari kejaran-kejaran dari ikan-ikan yang sudah dewasa ya teman-teman. Dan nanti kita lihat di 1 bulan ke depan atau di updatean selanjutnya. Semoga ikannya cepat besar dan juga cepat berkembang biak. Dan nanti kalau misalkan ada sesuatu, entah itu kabar baik ataupun kabar buruk, saya pasti akan videokan untuk teman-teman, supaya teman-teman juga ikut merasakan kebahagiaan atau bisa tahu kemajuan-kemajuan yang terjadi di akuarium ini ya teman-teman. Dan mungkin itu saja ya untuk video kali ini, karena hanya 2 jenis yang masuk ke akuarium ini di awal tahun ini ya. Dan ikannya juga masih kecil-kecil, masih remaja, belum siap untuk jadi indukan. Kita tunggu beberapa bulan ke depan, semoga ikannya hidup, sehat, dan cepat berkembang biak ya teman-teman. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tetap dukung channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Dan yang belum menonton video saya yang kemarin, silahkan ditonton dan dikomen saja ikan apa yang harus saya beli untuk mengisi akuarium yang bekas ikan cupang ya, ombyokan ikan cupang. Itu rencananya saya akan isi dengan beberapa jenis ikan
dari huruf A sampai huruf Z ikan koloni atau ikan yang bisa dikomteng, dan yang jelas ikannya bukan ikan predator ya teman-teman. Untuk semi predator sih mungkin masih bisa, karena dengan nantinya banyak isi atau banyak ikan-ikan lain, biasanya sifat predatornya itu suka menghilang ya, karena kalau misalkan ikan yang semi predator mau nyerang, biasanya akan terganggu fokusnya dengan ikan-ikan yang lain ya. Kalau misalkan padat biasanya suka aman-aman saja ya teman-teman. Dan oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.